Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku membuat indil-indil kaspe. Ayo dicek bagaimana caranya. Cek di sini. Ayo mari teman-teman, di sini sudah ada 6 bahan ya. Nah, di sini sudah ada ya, ada tepung sagu, singkong, garam, air, dan juga gula merah. Nah, sekarang aku akan sebutkan satu persatu bahan-bahannya. Nah, di sini aku punya singkong. Ini singkongnya 500 gram, tapi aku bagi dua ya teman-teman. Ini bagian yang bongkot atau bagian yang mau ke akar gitu ya. Nah, ini aku potong-potong dan itu tengahnya tuh dibuang, seratnya apa ya, kayak yang kayak lidi itu dibuang ya teman-teman. Jadi ini sudah bersih begitu, walaupun ini hitam tapi singkongnya ini empuk ya teman-teman. Biasanya kalau memang singkong nantinya bakal empuk memang cepet hitam begitu, tapi nggak apa-apa, ini bagus begitu ya, bukan busuk. Nah, kalau yang ini bagian yang pucuk begitu ya, atau bagian yang bagian kecil gitu ya. Jadi satu singkong kan ada setengah kilo begitu. Jadi aku bagi dua begitu, sebagian untuk dipotong kecil-kecil, sebagiannya dibiarkan begitu saja, dibiarkan panjang begitu saja begitu ya, teman-teman. Bahan berikutnya ini adalah 1 liter air, 100 gram tepung sagu, setengah liter santan, terserah kamu mau santan instan atau santan kelapa asli, 200 gram gula merah, 6 gram garam. Ini akan dibagi dua ya, setengahnya untuk bubur kaspe, setengahnya untuk masak santan. 250 gram singkong utuh, bagian dari 500 gram itu ya teman-teman. Yuk, sekarang kita mulai. Di sini aku sudah ada panci, lalu masukkan air. Nah, air sudah masuk, singkong masukkan, kemudian kita masak ya. Taruh di atas kompor, nyalakan api, masak sampai singkongnya tuh mekar begitu ya dan matang. Lalu kita sisihkan ya singkongnya, sisihkan singkongnya. Kita tinggalkan singkongnya, lalu aku masak santan. Sebagian garam dimasukkan ke dalam santan, aduk-aduk ya sampai santannya tuh mendidih ya, teman-teman. Ini tuh aku memakai santan instan, makanya tidak takut kalau santan ini menjadi pecah ya. Jadi kalau kamu pakai santan kelapa biasa itu harus rajin-rajin mengaduk, jadi tidak boleh sampai mendidih. Asal santannya menggumpal itu sudah dimatikan ya. Kalau ini sampai mendidih aku karena tidak takut menggumpal, karena ini menggunakan santan instan begitu. Nah, sudah mendidih seperti ini nih, matikanlah teman-teman apinya ya. Sudahlah, cukup, matikan saja. Kemudian aku cek ini ya, singkong yang tadi aku rebuskan ya, nih sudah mekar atau mateng, bahkan hancur ya, nggak apa-apa hancur. Angkat deh, pindahkan ke wadah lain. Di sini aku menggunakan baskom yang dari stainless begitu ya, jangan pakai plastik, hindari pakai plastik lah sebisa mungkin ya, pakai stainless saja lebih bagus begitu ya. Nah, seperti ini, angkatlah semuanya, begitu sampai merekah kayak gini kan. Nih kalau singkong yang gampang merekah itu yang memang yang kuning, kayak dalamnya tuh kayak ada serat-serat gitu, tapi bukan berarti busuk begitu ya. Lanjut, masukkan singkong yang potongan ke dalam sisa air ya. Kemudian ini nggak usah ditutup teman-teman ya. Kalau singkong, konon masak singkong direbus gini tidak usah ditutup, karena biar apa sih, zat apanya biar hilang begitu ya. Tapi kalau dikukus ya pastinya ditutup ya teman-teman. Nah, ini biarkan sampai ini singkongnya mekar juga, sampai matang dan sampai empuk gitu. Nah, sambil nunggu singkong empuk, kita becek-becek ini singkong yang tadi direbus ya, kita becek sampai halus pokoknya dah, bagaimanapun cara. Entah terserah kamu deh, menggunakan ulkan, menggunakan alat, ataupun menggunakan apa sih ini, ketokan seperti aku nih. Ini sebetulnya alat untuk menghaluskan bawang putih atau mencincang bawang putih ya teman-teman. Hanya aku pakai saja untuk ini karena kayaknya serbaguna kan ya, bisa untuk bawang putih, bisa untuk juga menghaluskan singkong ataupun menghaluskan kentang sebagai pekedel begitu ya. Seperti ini, hancurkan semuanya begitu sampai lumat lah istilahnya ya.
Nah, sekarang kaspe atau singkong sudah halus, kemudian masukkan sebagian tepung sagu karena sebagian lagi akan untuk sebagai nanti taburan setelah kita bulat-bulatkan ini ya, nanti akan untuk sebagai taburan supaya memisah-misah gitu, supaya terpisah-pisah butirannya begitu ya. Sekarang ini aku bersihkan lah ya, menggunakan tangan ataupun sendok terserah kamu ya. Nah, sekarang kan sudah lumat ya teman-teman. Sekarang tinggal menggunakan tangan dibejek-bejek supaya tepung dan kaspenya ini menjadi satu dan menggumpal begitu, menggumpal supaya bisa dapat dipulung begitu teman-teman. Nah, teman-teman sekarang sudah menggumpal, kemudian aku cimit atau aku comot ya. Ya, aku pisahkan kira-kira sebesar kelereng atau gunduk lah istilahnya ya. Nah, kita bulatkan, bulatannya sama seperti ini ya pokoknya. Aku satu tangan bisa 2 butir begitu ya. Tapi jika nggak bisa nggak bisa 2, bisa satu begitu ya, terserah kamu deh sebisa-bisanya membulatkan seperti ini ya. Tuh cek. Nah, ini sebagian tepung lagi kan masih ada sebagiannya ya. Kemudian aku sisihkan taruh di sebelahnya nih, plek begitu. Sebagai nanti pemisah kan ya. Kalau tidak menggunakan tepung tuh nanti menyatu lagi gitu satu sama lain, agak lengket gitu kan ya. Nah, seperti ini bulir-bulirannya. Lanjutkan untuk ke semua adonan. Nah, teman-teman, ini buliran yang terakhir. Kemudian kita guncang-guncang nih supaya lebih bulat begitu ya. Kita inter-inter, namanya tuh inter itu bahasa kampungku, di goyang-goyang gitu ya. Nah, ini cara ini namanya diinter-inter. Nah, ini kan tepung yang tadinya kering itu menyatu dengan singkong-singkong gitu kan ya. Nanti sagu ini akan membuat lendir ya, membuat lendir di dalam buburnya begitu. Ayo lanjut. Kita cek bagaimana sih rebusan singkongnya ya. Ayo dicek dengan menggunakan sendok yang tadi ya. Udah mekar seperti ini teman-teman, karena serat tengahnya dibuang jadi lepas, jadi mekar seperti itu ya. Tanda-tanda sudah empuk begitu ya. Nah, sekarang lanjut masukkan deh butiran-butiran kaspenya ya. Nah, gitu tuh, masukkan semuanya deh sekalian ya. Lanjut. Kemudian kita aduk supaya tidak mengendap. Kalau nggak diaduk ya, kalau nggak cepat-cepat diaduk mengendap, maka nanti akan lengket dan menjadi gosong begitu. Jadi sebaiknya ngaduknya dari samping teman-teman ya, jangan di tengah-tengah, untuk mencegah supaya tidak pecah bulirannya begitu. Nah, sekarang itu kita tunggu ya, ini satu demi satu ya, pada mengapung itu ya, si butir-butiran kaspenya lagi mengapung. Dan nah, tuh kan satu persatu pada ngambang, atau ya, ngambang itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya mengapung ya. Indil-indil kaspenya nih pada mengapung tuh kan. Nah, kita aduk lagi untuk memastikan supaya tuh tidak terlalu nempel di dasar begitu. Sesekali saja diaduk ya, jadi biar kita nggak capek hanya memperhatikan apa yang terjadi saja tuh, cek ya. Pokoknya paling mudah deh. Nah, masukkan deh gula merahnya ya ke dalam gitu. Di sini aku tidak pakai saring-saringan ya, tidak pakai dicairkan dulu karena gula merahnya bersih begitu. Palingan nanti ada sedikit kayak manggar. Manggar, tahu kamu manggar? Manggar itu yang kecil-kecil tuh yang nempel di kelapa ya, kelapa yang paling muda itu ada manggarnya ya, itu palingan ya. Nah, ini sampai gula larut dibiarkan, dan juga sampai ini si indil-indil kaspenya sampai mengapung semuanya begitu ya. Kira-kira dimasak kayak 20 menit lah ya, atau sampai kira-kira kamu pasti ini sudah matang begitu ya, karena kan sebagian bahannya sudah matang begitu. Jadi aku masaknya hanya 20 menit, ini dimatikan begitu ya. Kita tunggu nih sampai ini tuh gulanya nanti memberi warna kepada si indil-indilnya, jadi agak coklat-coklat gitu kan ya teman-teman. Tuh cek ya, mendidih-didih, bergolak-golak gitu ya. Pastikan supaya itu meresap begitu ya, nantinya akan lebih enak begitu teman-teman. Jadi baik-baik jangan sampai ditinggal, karena ini gampang meluap. Jadi kalau pas mau meluap diaduk, mau meluap diaduk gitu teman-teman. Jadi kalau mendidih meluap airnya ketemu dengan sendok, ini langsung dia pecah, busanya langsung turun begitu teman-teman. Ini tuh ya
lebih hancur, lebih enak itu singkongnya, akan menyatu gitu. Pokoknya sedap begitu nanti hasilnya. Nah, teman-teman, ini kan ada busa ya di atasnya. Ini ambil dan buang saja teman-teman busanya. Karena ini nih akan membuat nanti hasilnya tuh kurang jernih. Nanti akan ada kayak butiran-butiran gitu yang coklat-coklat gitu loh ya. Jadi dibuang saja ini yang berbusa-busa ya. Katanya untuk mencegah supaya tidak cepat basi ya. Jadi sebaiknya dibuang lah karena nantinya kurang bagus kalau nanti dibiarkan begitu. Sudah selesai dibuang busa-busanya, matikan deh apinya. Nah, inilah dia indil-indil kaspe sudah siap untuk disajikan ya. Aku sekarang mau cari mangkok dulu untuk penyajiannya. Nah, ini dia cocok dengan bunga-bunga biru biar kontras nanti hasilnya ya. Masukkan deh ke dalam mangkok. Nah, aku rasa segini cukup ya teman-teman, tinggal menambahkan kuahnya karena aku tuh suka banget kuahnya. Jadi ini tidak ditambah dengan gula pasir, dengan gula merah saja. Itu lebih baik dan lebih enak ya teman-teman. Nah, sekarang sudah siap, tinggal tambahkan deh santan ya. Masukkan santan, aduk dulu jangan lupa ya supaya semuanya tuh dapat kentalnya begitu, karena kalau tidak diaduk kan nantinya mengapung, cuma diambil yang santan, yang kepala santannya saja ya. Kalau tidak diaduk nanti yang lain nggak dapat deh yang santannya begitu, cuma dapat airnya. Jadi diaduk-aduk dulu supaya semuanya dapat santan kentalnya. Ayo aku ambil nih 1 sendok 2 sendok, terserah kamu deh mau berapa sendok ya, sesedap-sedapnya kamu begitu. Yuk angkat deh, masukkan deh. Terlihat mantap ya. Yuk. Nah, ini penuh banget ya aku yang ngasihnya ya. Oke deh. Selamat mencoba deh teman-teman. Ayo aku akan icip-icip deh. Ini tuh apalagi ditambah dengan es batu ya teman-teman, pasti akan lebih legit begitu ya. Cocok sekali untuk berbuka puasa pas momennya di bulan puasa ini ya teman-teman. Dan selamat mencoba deh ya. Yuk mari aku coba ya, atau icip-icip begitu teman-teman. Nah, akhirnya ya teman-teman sudah selesai juga membuat indil-indil kaspe ya. Nih dia hasilnya seperti ini, dan selamat mencoba teman-teman semua ya. Jika kamu di rumah ada singkong ya, daripada menganggur singkongnya dibiarkan hitam, cobalah membuat ya indil-indil kaspe seperti yang aku buat sekarang ini ya teman-teman. Nah, ini dia, dan selamat mencoba teman-teman semua. Bismillah. Rasanya kenyal-kenyal, mantul begitu loh teman-teman ya. Jadi jika di rumah tidak ada tepung sagu, boleh juga dengan menggunakan tepung ketan. Dan selamat mencoba teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton. Sekian, wassalamualaikum, dadah.